Halo, selamat hari Minggu semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita dan kita berharap kita selalu bersukacita, memuji Tuhan dan bersukaria karena pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Semua mama, bapak, kakak, abang, adik, semua bersemangat. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk sepanjang hari-hari yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami dan doa kami, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pembacaan yang kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai
roh Tuhan, lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajar melalui pembacaan Alkitab ini supaya kita selalu bersikap jujur. Ya, kejujuran itu adalah harta yang paling sangat berharga bagi pengikut Tuhan. Karena apa? Kita lihat tadi dari pembacaan kita tentang Ananias dan Safira. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, semua jemaat pertama itu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, berdoa bersama, mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul, hidup berbagi, dan mereka dengan setia berdoa. Jemaat mula-mula itu atau jemaat yang pertama, mereka mau berbagi, mau saling tolong-menolong. Orang yang kaya mau menjual sebidang tanahnya dan hasilnya itu dibagikan untuk persekutuan orang yang percaya. Saat itu Ananias dan Safira menjual sebidang tanahnya, dan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu dia simpan. Tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah semua hasil penjualan tanahnya, padahal sebahagian dia sudah simpan, hanya sebahagian yang dia serahkan kepada Rasul Petrus. Kemudian Petrus katakan, kalau tadi kamu tidak memberikannya, itu sebenarnya adalah milikmu. Seandainya kamu berikan juga, itu adalah milikmu. Kenapa kamu berbohong untuk milik kepunyaanmu? Jadi tadi kan seharusnya Ananias dan Safira bilang saja, kami tidak mau mempersembahkan semua harta penjualan tanah kami untuk pekerjaan persekutuan orang percaya. Hanya sebahagian yang kami bisa persembahkan. Tapi dia tidak jujur, dia katakan ini semua. Dia mau dihormati karena mau mempersembahkan semua harta miliknya. Tapi ternyata tidak, sebahagian dia sudah simpan baik-baik. Dan dia berbohong kepada Rasul bahwa dia sudah memberikan semuanya. Apa yang terjadi? Kemudian Ananias dan Safira ini mati. Ini adalah hukuman, ya. Ini adalah peringatan bagi orang yang melakukan kesalahan atau melakukan ketidakjujuran. Jadi hari ini kita diajak untuk jujur. Jujur itu penting. Latihan jujur itu mulai dari hal yang kecil. Ya, anak-anak sekolah minggu semua harus jujur. Misalnya ya, kalau kita di rumah, mama bapak kita bertanya, apakah PR-nya sudah siap nakku? Jawab, kalau belum, bilang belum. Jangan dibilang sudah, padahal dikerjakan di sekolah. Apakah ada PR? Tidak ada PR. Hari ini gurunya banyak tugas, kami nggak dikasih PR. Padahal karena mau main game, berbohong dan mengatakan tidak ada PR. Atau orang tua kasih kolekte. Ini nakku kolektenya nanti ke gereja 10.000 ya. Ini nakku 5.000 ya. Ternyata dia jajankan, dia persembahkan 2.000. Pulang sekolah minggu ditanya orang tua, bagaimana tadi kolektenya nakku? Sudah diserahkan? Udah mak, semua. Padahal dijajankan sudah 8.000, hanya 2.000 dipersembahkan kepada Tuhan di kebaktian minggu. Bilang saja jujur kepada orang tua, mak, pak, aku hari ini mau jajan, tambahkanlah uang jajanku. Jangan uang kolekte kita ambil dan kita tidak jujur.
Karena apa? Kalau dari kecil kita sudah latihan tidak jujur, nanti sampai besar kita tidak jujur. Jangan kita biarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Tadi kan dalam kitab Matius dikatakan, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Jangan juga kita ajak kawan kita untuk tidak jujur. Misalnya, ya, ini adik ketahuan berbohong. Terus kakaknya tahu, dia bilang, "Kak, jangan bilang sama mama ya, nanti dicubitnya aku." Ya, tapi setiap adiknya melakukan kesalahan untuk kakaknya, terus dia bilang, "Ku bilang sama mama sama bapak." Seperti itu dia bilang. Dia lindungi adiknya untuk berbuat kesalahan. Itu kakak, abang, adik tidak boleh bersepakat untuk tidak jujur. Seperti Ananias dan Sapira, orang yang tidak jujur akan mendapat hukumannya sendiri. Kenapa? Itu membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Jadi umpamanya kalau di sekolah ya, kita menyontek. Nah, ini kan tidak jujur, nilainya di rapor 8, 9, padahal menyontek. Tidak ada guna, tidak ada manfaatnya kalau karena menyontek kita mendapat nilai yang bagus. Dan misalnya ada juga anak-anak kami kepingin beli makanan yang enak atau beli paket, akhirnya mencuri uang orang tua. Ada orang tua bertanya, siapa tadi yang nampak uangku? Siapa tadi yang ambil uang mama atau uang bapak? Terus karena semua sama-sama tadi bersepakat untuk tidak bilang sama orang tua, nggak ada yang ambil. Berbohong semua, padahal ada yang tahu. Kakak, adik, sama abang tidak boleh bersama-sama sepakat untuk berbohong atau tidak jujur kepada orang tua. Ya, dan mungkin ya anak-anak kami ini karena asik main game ya, akhirnya ditanya orang tua juga, udah makan nakku? Udah, padahal belum. Jangan berbohong. Atau karena dapat makanan enak, kita habiskan sendiri. Siapa tadi habiskan makanannya? Nggak tahu aku, mungkin kucing kita bilang. Padahal kita yang makan, berarti kita yang sudah bisa menjadi kucing. Itu pengakuan kita loh. Jadi jangan mau kita berbohong. Jangan kita tidak jujur. Katakan aja kepada orang tua kita, enak tadi kurasa pak, maafkan aku ya, udah ku makan tadi semua. Lebih baik jujur. Ya, lebih baik jujur. Itu sangat penting karena itu adalah harta yang sangat berharga. Jadi semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus ingat, kalau tidak jujur pasti takut. Kalau tidak jujur pasti gelisah. Kalau tidak jujur kita tidak tenang. Kalau kita tidak jujur hilang sukacita kita. Jadi kalau kita jujur pasti kita merasa bahagia karena tidak ada beban bagi kita. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan semua harus jujur ya, karena orang yang jujur ini ya sukacitanya sangat luar biasa. Ya mungkin semua anak-anak kami ya pernah melihat orang yang berani mengatakan jujur. Ini pasti dia senang sekali, pasti dia tambah bahagia. Pasti tambah cantik, tambah ganteng. Karena apa? Tidak ada beban di dalam hatinya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Jadi semua anak-anak Tuhan harus jujur. Kalau memang mau, bilang sama bapak kita, Pak, tambahkanlah jajanku. Kalau belum dikasih aku sabar, belum ada uang kita sabar menunggu. Tapi boleh kita katakan, Pak, sebagianlah, tolonglah, tambahkan. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Jangan bohong, karena muka kita ini ketahuan loh kalau bohong. Kalau kita tidak mengatakan yang jujur, pasti ketahuan. Apalagi orang tua kita sudah punya pengalaman yang banyak. Dia tahu kita jujur atau tidak jujur. Jadi semua anak-anak Tuhan harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya, latihannya untuk jujur itu dari sekarang. Karena sampai besar nanti kita butuh orang yang jujur. Anak-anakku tahu kalau orang jujur ini pasti dicari dimanapun. Ya, dimanapun. Kalau penjahat pun, kalau nanti ada uangnya yang mau dijaga, dicarinya juga orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu
pasti terpercaya kapanpun. Jadi kalau mau jadi orang sukses di hari yang akan datang, belajar latihan jujur dari sekarang. Sama seperti Ananias dan Sapira. Boleh tadi dia bilang sama Rasul, saya mau mempersembahkan hanya sebagian. Sebagian lagi saya mau simpan. Tapi ternyata waktu ditanya ini semuanya, iya ini semuanya. Padahal tidak. Nah, ini yang salah ya. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita selalu bersama-sama belajar untuk jujur. Atau ada juga orang tua bilang seperti ini, nakku kalau nanti datang bibi si Anu atau datang bapak si X, bilang bapak gak di rumah ya. Nah, itu jangan mau. Jangan mau untuk melakukan hal yang tidak jujur. Ya, berbohong, jangan mau. Karena apa? Karena kita harus bilang sama orang tua, ini nggak boleh pak, nggak boleh mak. Nanti Tuhan marah sama kita. Ya, jadi semua harus melakukan kejujuran, mulai dari hal-hal yang kecil di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Kejujuran itu penting kita pelihara. Itulah harta yang berharga bagi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Ajari kami supaya menjadi anak yang mau jujur. Anak yang mau melakukan yang terbaik, tidak mau berbohong. Karena kalau kami berbohong, kami tidak jujur, kami sudah melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena kami pernah berbohong untuk mama, bapak, guru, untuk abang, dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tidak mendapatkan hukuman karena kami tidak jujur. Tuhan, kami mau sejahtera hati kami, tenang, senang, dan kami tidak takut karena kami selalu jujur. Berkatilah semua anak-anak KKR Tuhan karena sudah dapat rapor, dan semua sangat bersukacita karena Tuhan membimbing mereka sehingga dapat mengikuti semua ujian dengan baik. Dan besar harapan kami anak-anak Tuhan ini semua jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, saling mengasihi bersaudara. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami. Kali ini mereka lagi libur, kiranya Tuhan Engkau memberikan sukacita, supaya mereka juga mau berdoa, mau membaca Alkitab, mau belajar, supaya mereka tambah pintar. Anak-anak yang berulang tahun, tambahkan sukacitanya. Anak-anak kami yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Berikan rezeki untuk pekerjaan mama dan bapak semua anak-anak kami, supaya biaya yang dibutuhkan dapat tercukupkan. Guru sekolah minggu, pengurus KAKR, seksi KAKR,
dan runggun gereja, pendeta, penatua, diaken, semua jemaat Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, supaya dia juga selalu dipimpin Tuhan untuk memimpin Indonesia. Orang yang sakit di rumah dan di rumah sakit, begitu juga dengan tim medis, Tuhan tolong selalu mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Berkati kami selalu dan ampuni kesalahan dan dosa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kebaktian kita sudah selesai hari ini dan kita bertemu kembali di minggu depan. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, jaga kesehatan, bantu-bantu orang tua. Jangan lupa selalu hidup di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Be